Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kabar kalian selalu lebih baik lagi dari hari kemarin ya. Amin. Dan kita doakan ya buat teman kita yang tidak mengikuti pembelajaran hari ini karena sakit, semoga Allah sembuhkan. Kemudian apabila yang tidak bisa mengikuti pembelajaran hari ini karena izin, kita doakan juga semoga Allah mudahkan urusannya. Dan buat kalian yang hari ini bisa hadir, semoga kalian bisa memahami apa yang Ibu sampaikan hari ini ya. Oke anak-anak, bertemu lagi bersama Ibu pada pembelajaran tematik. Nah hari ini kita masih di tema 5, subtema 4, pengalamanku di tempat wisata pada pembelajaran ketiga. Namun sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca atau mengawali kegiatan kita dengan membaca doa sebelum belajar ya, agar setiap kegiatan yang kita laksanakan hari ini bisa bermanfaat untuk kita ya. Oke, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, Ibu harapkan pada pertemuan kali ini kalian mampu mendengarkan bacaan teks yang Ibu bacakan dan mampu menjawab pertanyaan yang Ibu berikan tentang cerita yang Ibu bacakan ya. Nah kemudian yang kedua, Ibu harapkan kalian juga mampu membacakan sebuah puisi dan juga mampu mendeskripsikan sebuah puisi yang kita baca nanti ya, yang berjudul Selamatkan Gajahku. Dan yang keempat, Ibu harapkan kalian juga mampu mencari arti kata sulit. Nah, arti kata sulit yang memang kata tersebut baru kalian dengar atau belum kalian ketahui. Nah, berarti kita harus mencari arti dari kata tersebut ya. Oke, untuk mengawali pembelajaran hari ini, Ibu akan membacakan sebuah cerita. Nah, cerita yang berjudul Taman Nasional Waikambas. Wah, apa ya Taman Nasional Waikambas ini dan di mana letak Taman Nasional Waikambas ini? Hari ini kita akan bahas. Yang pertama, Taman Nasional Waikambas itu terletak di Provinsi Lampung. Yang mana di Taman Nasional Waikambas ini hidup sekawan gajah. Nah, selain gajah juga memang di Taman Nasional ini ada hewan tapir, kemudian ada harimau, ada badak dan banyak hewan yang dilindungi di Taman Nasional ini ya. Nah, gajah yang hidup liar di Taman Nasional Waikambas tidak boleh diburu. Nah, jadi ada apabila hewan yang ada atau yang tinggal di Taman Nasional Waikambas ini tidak boleh ada yang diburu dan tidak boleh ada yang memburu. Baik itu ada yang mau memanfaatkan gadingnya atau mencuri, melukai, itu tidak boleh ya. Nah, kemudian hewan di dalam Taman Nasional Waikambas dilindungi. Nah, karena di dalamnya itu ada penjaga-penjaga yang melindungi hewan-hewan yang ada di Taman Nasional ini ya. Nah, kemudian tempat ini disebut Suaka Margasatwa. Nah, di mana Taman Nasional Waikambas ini gajah-gajah diajari bermain bola. Nah, jadi Taman Nasional Waikambas ini disebut juga sebagai Suaka Margasatwa atau hewan lindung. Jadi hewan yang dilindungi gitu ya. Yang mana tadi juga dijelaskan bahwa di Taman Nasional Waikambas ini gajah-gajah itu diajari untuk bermain bola, kemudian diajari untuk melakukan sesuatu. Itu dilatih di taman ini ya, Taman Nasional Waikambas ini. Gunanya, kenapa gajah-gajah itu diajari bermain bola? Karena supaya tempat ini menjadi tujuan wisata dan orang-orang bisa datang untuk melihat atraksi gajah dan mempelajari kehidupannya. Nah, jadi kenapa gajah-gajah ini diajari atau dilatih untuk melakukan sesuatu? Kadang bisa bermain bola, bisa atraksi gitu ya yang bisa ditampilkan atau bisa dilihat para pengunjung. Nah, jadi itulah cerita sedikit mengenai Taman Nasional Waikambas. Oke, siapa yang masih penasaran, yang mau pergi ke Taman Nasional Waikambas, silahkan datang ke Provinsi Lampung karena Taman Nasional Waikambas ini terletak di Lampung ya. Oke, itu
sedikit cerita mengenai Taman Nasional Waikambas. Mungkin kalian penasaran kan ya? Bagi yang penasaran silahkan datang ya, melihat atraksi-atraksi gajah yang lucu-lucu di sana. Oke, nah dari cerita tadi Ibu memiliki pertanyaan. Nah, kalau misalkan kalian mendengarkan cerita yang tadi Ibu bacakan, pasti kalian bisa menjawab pertanyaan yang Ibu berikan. Nah, pertanyaan yang pertama, di manakah letak Taman Nasional Waikambas? Coba, ada yang tahu? Coba, di mana? Ya, betul. Letak Taman Waikambas ini berada di Provinsi Lampung. Oke, kemudian soal yang kedua, apa jenis hewan yang hidup di Taman Nasional Waikambas? Tadi Ibu sudah sebutkan hewan apa saja? Coba, apa ya hewan yang hidup di Taman Nasional Waikambas ini? Ada beberapa hewan ya. Yang pertama ada gajah, tapir, harimau, badak juga ada di Taman Nasional Waikambas ini. Nah, hewan-hewan ini yang tadi dilindungi di Taman Nasional Waikambas. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Apa istilah untuk tempat memelihara hewan yang dilindungi? Coba, tadi istilahnya apa? Disebut apa? Tempat untuk memelihara hewan yang dilindungi itu? Ya, betul, Suaka Marga Satwa ya. Jadi Suaka Marga Satwa itu adalah tempat untuk memelihara hewan yang dilindungi agar tidak ada yang memburunya, tidak ada yang diburu. Jadi memang hewan tersebut dilindungi di tempat tersebut. Itu namanya Suaka Marga Satwa. Nah, ada masih banyak pertanyaan-pertanyaan, namun Ibu hanya akan mencantumkan 3 pertanyaan saja ya. Oke, itu adalah pertanyaan terkait cerita yang tadi bacakan. Nah, kemudian sekarang Ibu akan membacakan sebuah puisi. Yang mana puisi yang akan Ibu bacakan adalah Selamatkan Gajahku. Oke, kalian dengarkan ya. Selamatkan gajahku. Gajah berlari cepat, mendengar tembakan yang membuat takut. Sekuat tenaga menghindar dan bersembunyi. Sayang, sebuah peluru membuatnya jatuh. Gajahku terkapar mati. Pemburu datang memotong gadingnya. Seekor gajah terbunuh. Besok akan ada lagi. Semua demi gading yang berharga mahal. Selamatkan gajahku. Jangan biarkan gajahku punah. Jangan biarkan pemburu serakah membunuhnya. Jangan ada lagi gajah yang mati sia-sia. Nah, itu adalah puisi yang berjudul Selamatkan Gajahku. Wah, memang dari puisi ini sudah jelas ya bahwa ada seorang pemburu yang mau memanfaatkan bagian dari gajah tersebut ya, yang mana tadi gajah itu diburu oleh pemburu ya untuk dimanfaatkan untuk diambil gadingnya. Masya Allah, kok ada orang ya yang merusak. Nah, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang menyakiti hewan ya. Nah, kemudian di dalam cerita ini, coba menurut kalian puisi dari yang barusan Ibu bacakan menceritakan tentang apa? Nah, silahkan kalian bisa mendeskripsikannya karena barusan sudah Ibu bacakan puisinya. Oke, siap ya? Nah, kemudian untuk selanjutnya ada beberapa kata yang mungkin kalian baru mendengarnya. Nah, sekarang Ibu akan sebutkan kata-katanya. Nanti kalian boleh artikan ya. Oke, yang pertama ada gading. Coba, mungkin kalian sudah ada sebagian dari kalian yang tahu ya terkait gading. Nah, gading ini biasa dimiliki oleh dimiliki oleh gajah, yang mana gading itu artinya taring yang panjang pada gajah. Itu namanya gading. Kemudian yang kedua ada kata punah. Coba, apa itu kata punah? Ya, betul. Punah itu adalah benda yang hilang atau lenyap atau sudah tidak ada. Itu
itu dinamakan punah. Kalau misalkan kita bunuh gajah, berarti semakin kita sering, semakin pemburu itu membunuh gajah tersebut, semakin punah, berarti semakin hilang gajah tersebut ya. Jadi itu namanya punah. Kemudian kata selanjutnya ada aktivitas. Nah, kalau aktivitas itu adalah suatu kegiatan atau salah satu kegiatan yang dilaksanakan dalam satu bagian. Beraktivitas berarti kan kita melakukan sebuah kegiatan atau satu kegiatan. Kemudian yang kedua ada nasional. Coba nasional apa? Ya, sifat kebangsaan. Nah, kalau misalkan tadi Taman Nasional Waikambas. Nah, Taman Nasional berarti itu mereka itu mendirikan sebuah taman sifat kebangsaan gitu ya, yang memang mencintai hewan-hewan yang ada di Indonesia. Nah, itu beberapa kata yang tadi Ibu bacakan, puisi yang mungkin kata tersebut belum kalian ketahui. Nah, sebetulnya mungkin di antara kalian masih ada kata-kata yang belum kalian pahami. Nah, silahkan kalian cari arti dari kata tersebut kalau misalkan kalian ada kata yang masih kalian belum pahami ya. Oke, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Mohon maaf apabila ada kata-kata Ibu yang kurang baik. Ibu tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.